Halo kawan, tetap semangat bersama Spirit Nasionalis. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kali ini Spirit Nasionalis meninjau bagaimana kondisi gizi bangsa Indonesia. Karena dengan asupan gizi serta protein yang baik, maka fisik dan kecerdasan bangsa ini akan terjaga dan terawat demi majunya bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin Indonesia ke depannya bisa bersaing dengan negara lain di dunia jika persoalan prinsip dalam pertumbuhan manusia yang sehat dan cerdas, yakni gizi yang berkecukupan, tidak ditangani dengan baik? Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal, seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah dan beberapa lembaga yang peduli akan peningkatan gizi bersama melawan stunting dengan berbagai program pendekatan dan tindakan bagaimana mengatasinya. Halo Puan, lembaga nirlaba yang didirikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani peduli akan persoalan bangsa, diantaranya masalah stunting. Tim Halo Puan mengunjungi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, memberikan pengertian apa itu stunting, akibatnya, dan bagaimana mengatasinya. Selain membagikan minuman dan makanan bergizi, tim Halo Puan juga memberikan arahan kepada masyarakat bahwa daun kelor itu baik dikonsumsi, khususnya bagi peningkatan gizi masyarakat. Daun kelor selain mudah dinanam maupun mengolahnya untuk dikonsumsi. Namun demikian, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Ripka Ciptaning, masyarakat harus diberi pengertian secara simultan dan mendalam apa itu stunting. Dia mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kondisi untuk kepentingannya sendiri. Semoga tidak terjadi ada orang yang menjual obat anti-stunting, padahal itu persoalan khusus yang tidak bisa diatasi dengan obat-obatan, tetapi masalah kesejahteraan masyarakat, kata Ripka Ciptaning yang kini berada di Komisi Bidang Kesehatan di DPR RI. Lebih jelasnya berikut wawancara Spirit Nasionalis dengan wanita sempat heboh statementnya terkait masalah COVID-19 beberapa waktu lalu itu. Jadi orangnya kalau keluar tidak ini melihat kesehatan masyarakat kita sejauh mana sih yang kita lihat sekarang kemajuan kesehatannya gitu. Ya, tahun ke tahun gitu. Kan perlu sosialisasi ya yang terus menerus melibatkan pemerintah maupun kader partai. Kalau sekarang pun partai kita sudah menjadi bagian dari pemerintah bisa dikatakan partai pendukung, partai pemenang. Ya harus bisa mengerahkan semua kader untuk bagaimana melihat secara langsung kondisi rakyat yang ada di Indonesia. Misalnya di tempat sosial, maka ada di sekitar yang hadir itu gizi buruk. Kan sebenarnya stunting itu kan gizi buruk ya, yang berkelanjutan. Bisa juga karena penyakit, bisa juga karena pola hidup salah. Nah, jadi bukan penyakit. Jangan nanti tiba-tiba kapan-kapan nanti ada muncul orang berjualan obat stunting. Ini kan bisnis kesehatan ya kan. Mbak Ni selalu menyinggung itu ya. Covid dulu bisnis gitu kan. Dari dulu saya udah ngomong ini nanti Covid ini akan bisnis APD, setelah itu obat, ternyata terus terbukti vaksin. ya. Lama-lama stunting ini bahaya. Karena saya udah dapat sudah dipanggil ya beberapa menteri lah untuk seolah-olah membuat obat stunting. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya ya. Stunting pola hidup. Pola hidup. Dan kemiskinan. Pola hidup dan apa asupan. Iya, ya karena kemiskinan. Misalnya harus lagi hamil itu minimal 4 kali ke puskesmas atau periksa bidan atau dokter. Ya gimana mau buat periksa orang
periksanya sudah gratis, tapi transportasi Oh iya, mencapai ke tempatnya ya. iya jauh. Kayak di Sukabumi, saya dapil saya Sukabumi. Iya benar-benar. Antara puskesmas ke puskesmas bisa. Kalau daerah Jampang sana ya. Iya bisa 4 jam. Ya. Kadang-kadang udah ke sana juga dokternya nggak ada. Iya. Itu kan penting untuk Diatasi ya. Diatasi dan dipikirkan secara serius. Bukan dokter yang tidak mau ke daerah itu, tapi juga sistem yang masih membelenggu, mempersulit dokter untuk pergi ke daerah, beberapa izin praktek. Idi juga harus tidak itu. Makanya saya juga mengkritisi Idi yang seperti itu. Banyak memang dokter itu sampai ada 5 ribuan lah yang tidak bisa dapat izin praktek. Sebenarnya dia udah lulus, dibilang belum kompeten, ya belum lulus standar. Itu kan salah dokternya, salah sistem. Ini kalau secara sistem itu kita baiknya dimulai dari mana? Perbaikan stunting di situ. Stuntingnya itu dari kemiskinan lah diatasi. Jadi diatasi dulu ya. Iya, makanya kan yang terburuk kan NTT. NTT itu itulah bisa penanganan itu. Kayak gitu stunting. Ya, nanti saya udah warning sekarang orang-orang banyak. Awas ya, nanti kalau ada yang bilang jualan stunting nggak bisa. Orang di obat tetes 3 tetes orang jadi mahal. Sosialisasi ya, jangan nanti dibohongin lagi rakyat nih dengan obat-obat tertentu, pesan sponsor, orang bisnis. Mending kalau di daerah Bandung sendiri yang paling ini apa sih kesehatan di daerah Sukabumi ya itu masih tingginya kematian ibu dan anak. Itu karena stunting itu. tapi potensi daerahnya lumayan. Potensi daerahnya untuk Sangat sebenarnya sih semua itu potensi ya, cuman kurang digali potensi itu yang biasa. Gimana mau yang jauh, orang daerah-daerah yang dekat sama ibu kota istilahnya, dekat istana masih ada satu, gimana yang jauh kan. iya benar. Apalagi di pulau-pulau. Orang Tangerang itu kemarin aja masih ada busuk lapar. Nah itu kan masih kritik lah. Tapi kalau ketika kritik pemerintah kan nanti dianggap salah lah. Iya. Oke, Nun. Oke, ya, thank you ya. Demikian kawan, spirit nasionalis di mana saja berada informasi kali ini. Satu bangsa, satu bahasa, satu semangat, maju Indonesia.